Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat Jatipon yang Tuhan Yesus kasihi. Puji dan syukur, hormat dan puji pada Tuhan karena kita diberi waktu dan kesempatan untuk dapat ibadah rumah tangga pada malam hari ini, sektor pelayanan 1 sampai 16 secara online. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, memuliakan nama-Nya dan menyenangkan hati Tuhan. Pelayan firman pada malam hari ini akan dilayani oleh Penatua Bapak Abednego Wawarundeng. Bapak Ibu sekalian, kiranya ibadah kita boleh berkenan kepada Allah, dituntun dalam kuasa Roh Kudus dan dalam kerendahan hati. Selamat beribadah. Kekristenan tidak dapat dipisahkan dari salib, yaitu lambang dari penderitaan, ketaatan, dan penyangkalan diri. Menjadi seorang Kristen atau pengikut Kristus berarti kita harus siap untuk menderita, memikul salib, dan menyangkal diri sebagaimana yang Kristus Yesus lakukan. Artinya, kita harus siap menyalibkan segala kedagingan kita, rela dibenci oleh dunia karena nama Yesus, dan tidak lagi hidup seturut dengan cara hidup orang dunia ini. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang mengatakan, "Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia." Bapa yang baik, yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu. Saat ini kami boleh Tuhan himpunkan sektor pelayanan 1 sampai dengan 16 Persekutuan Jemaat Jatipon. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan, kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu. Kuasailah setiap kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa,
sehingga kami memperoleh kasih dan pengertian akan kebenaran firman-Mu. Firman Tuhan kiranya menjadi pelita bagi langkah kami, sehingga kami tidak akan tersesat. Firman Tuhan menjadi kekuatan bagi iman kami, sehingga kami bertumbuh, semakin percaya, berserah, dan berharap padamu. Berkatilah semua yang mengambil bagian dalam pelaksanaan ibadah malam hari ini. Biarlah ibadah kami, Tuhan, boleh berjalan dengan baik. Jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ampunkanlah segala salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Mazmur terambil dari Mazmur 103 ayat ke-8 sampai dengan yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa Surgawi, kami rindu Bapa untuk mendengarkan firman-Mu yang kudus, yang kami yakini dan imani, itu adalah pelita dan terang bagi jalan dan hidup kami. Tetapi Bapa menyadari segala kelemahan dan dosa kami. Kiranya Engkau mau mengampuni kami dan melayakkan kami. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja seluas-luasnya dalam hati kami. Sehingga olehnya kami boleh mengerti, mengimani, dan memberlakukan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Bapa, kami umat-Mu sudah sedia mendengar. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 6 yang menyatakan demikian. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, membaca dan merenungkan firman Tuhan malam ini, saya teringat akan suatu peribahasa yang mengatakan demikian. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Yang artinya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Melalui peribahasa ini mau disampaikan kepada kita bahwa untuk mencapai sesuatu perlu adanya pengorbanan atau perjuangan yang dilakukan. Hal ini jugalah yang mau disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita malam ini. Dan sesuai dengan tema khotbah kita, yaitu siap menderita. Jemaat kekasih Kristus, surat Petrus yang ditujukan kepada orang-orang pendatang dari kota kecil, kota-kota di Asia kecil. Beberapa di antara mereka diperkirakan adalah orang-orang yang bertobat setelah mendengarkan khotbah Rasul Petrus pada hari Pentakosta. Dan mereka telah kembali ke kota mereka masing-masing dengan tentunya iman yang baru, percaya kepada Yesus Kristus. Surat ini juga disebut sebagai surat pastoral untuk mengingatkan mereka bahwa perjalanan mereka di dunia ini sebagai orang Kristen adalah di dalam dunia yang membenci Yesus Kristus. Dan mereka akan dapat mengalami penganiayaan daripadanya. Ada kemungkinan surat Simon Petrus ini ditulis sebagai tanggapan terhadap laporan dari orang percaya di Asia kecil
bagaimana mereka mendapatkan perlawanan di sana. Yang berikutnya Bapak Ibu, nas Alkitab yang kita baca ini yang juga merupakan bagian dari suatu perikop bacaan dengan judul menderita dengan sabar, yaitu dari 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai dengan 1 Petrus pasal 4 ayat 6, mau menasihati mereka bahwa sebagai orang yang telah diselamatkan, maka mereka harus mengerjakan keselamatan itu dengan hidup seturut ajaran Yesus Kristus. Mereka tidak boleh lagi hidup dalam pola hidup yang lama, yaitu hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang semuanya itu terlarang. Yang jauh dari kebenaran Kristus dan yang bisa membawa mereka kepada kebinasaan. Memang tidak mudah hidup di dalam iman kepada Kristus. Seperti yang sudah diutarakan bahwa ada banyak tantangan, perlawanan, hujatan, dan bahkan penganiayaan yang akan mereka alami. Tetapi Petrus mengajak mereka untuk melihat kepada Yesus Kristus yang Maha Suci, kudus dan benar itu, yang rela turun ke dunia ini. Ia diejek, ia dihina, disalib, bahkan mati. Lalu ia bangkit untuk menebus dosa-dosa manusia. Rasul Petrus menguatkan mereka untuk mengikuti teladan Yesus Kristus dengan rela dan sabar menderita ketika melakukan kebenaran Kristus. Mereka tidak perlu berkecil hati dan malu jika dihujat atau diejek, ketika tekun dan setia melakukan ajaran Kristus atau ajaran kasih Kristus itu. Karena akhirnya semua perlawanan dan penganiayaan itu tidak berarti apa-apa dan akan berpaling kepada yang melakukannya. Dan pada akhirnya ketaatan mereka untuk melakukan kebenaran akan berujung kepada keselamatan yang tetap menjadi bagian mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang kita bisa ambil dari firman Tuhan malam hari ini? Hal pertama yang mau disampaikan kepada kita, bahwa jikalau kita mengaku sebagai orang percaya, maka harus kita sadari bahwa hakikat sebagai pengikut Yesus adalah siap untuk menyangkal diri. Siap memikul salibnya setiap hari dan mengikut Dia. Itu dapat kita baca dalam Lukas pasal 9 ayat 23. Hal ini berarti ada komitmen untuk mengikut Yesus. Komitmen yang dilanjutkan dengan pertobatan sungguh-sungguh dan kesetiaan untuk menjadi murid Kristus yang setia dan taat melakukan kehendak-Nya. Jemaat kekasih Kristus, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa memang akan begitu banyak tantangan yang kita hadapi ketika kita mencoba hidup dalam ketaatan kepada Kristus. Ketika kita coba mempraktekkan ajaran kasih itu kepada sesama. Bahkan fitnahan, hambatan, dan tantangan bisa saja kita alami. Belum lagi cobaan dunia yang sangat menggiurkan kita. Sehingga kita bisa tergiur untuk mengikuti pola hidup yang tidak benar untuk mendapatkan keinginan kita. Sementara beban hidup, kesulitan ekonomi, dan masalah keluarga terus merongrong kita. Firman Tuhan juga menguatkan kita untuk terus hidup dalam kekudusan dan kebenaran Kristus. Untuk terus menebarkan kasih dan kebaikan bagi sesama. Meskipun harus mengalami ancaman, penghinaan, bahkan gangguan.
Percayalah dan andalkanlah pertolongan Tuhan Yesus. Ikutilah teladan Yesus Kristus. Demi keselamatan kita, Yesus telah mengosongkan dirinya sampai pada titik yang terendah. Maka sebagai pengikutnya yang telah ia selamatkan, sepatutnya lah kita juga mengosongkan diri kita dan dengan sabar dan rela menghadapi semua tantangan tersebut. Jemaat kekasih Kristus, selanjutnya mau dikatakan kepada kita, waktu atau kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita adalah sangat berharga. Janganlah kita sia-siakan dengan terlibat dalam dosa dan kejahatan. Karena semua itu akan membawa kita kepada kesia-siaan belaka dan hukuman Allah. Bahkan hidup kita pun tidak dapat memuliakan Tuhan. Firman Tuhan malam ini mau mengajak kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, mari kita melihat diri kita masing-masing. Apakah kita masih hidup dalam dosa? Jika itu yang kita lakukan, mari datang kepada Kristus dan sujud di bawah kaki salibnya. Mohon pengampunan dan pemulihan daripadanya. Biarkan Roh-Nya yang kudus bekerja seluas-luasnya dalam hati kita, sehingga kita boleh diampuni, dipulihkan, dan diperbaharui. Selanjutnya kita akan dimampukan untuk menjadi pengikutnya yang setia. Kita juga akan dimampukan untuk sabar dalam penderitaan dan untuk mengisi hidup kita dengan kasih dan perbuatan baik. Berbuat baik kepada siapa saja tanpa membedakan suku, bangsa, dan agama. Apapun bentuk kebaikan yang dapat kita berikan itu akan sangat berarti bagi orang lain. Khususnya dalam kondisi pandemik saat ini, ketika banyak orang mengalami kesusahan oleh karena kehilangan penghasilan atau pekerjaan, maka kita semua terpanggil untuk menolong sesama kita. Dan dengan demikian, orang lain boleh merasakan juga kebaikan Allah melalui kita. Pada akhirnya semua berujung pada dimuliakannya nama Allah. Pada kesempatan ini, kami ingin sedikit berbagi cerita pengalaman hidup yang kami yakini di antara Bapak, Ibu, Saudara, sekalian juga mungkin pernah mengalami. Pengalaman ini boleh menjadi semacam refleksi dari permenungan kita malam hari ini. Pada satu saat dalam kehidupan kami pernah menghadapi masalah dengan seseorang. Dan atas masalah tersebut, hubungan jadi sempat renggang. Dan bukan hanya itu saja, sangat sulit sekali ketika bertemu, orang tersebut tidak mau lagi menatap, mungkin bersalaman atau menegur sapa. Kami coba menegur sapa tapi tidak dibalas. Dan bukan itu saja, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan banyak pesan-pesan yang sampai di handphone yang sifatnya ya semacam kata-kata yang menghina atau mengejek dan sebagainya. Dan itu terus dialami. Kami berusaha untuk mencari jalan keluar, bertemu tapi tidak dapat. Bapak Ibu kalau mengikuti keinginan daging rasanya sakit sekali, atau ya sakit sekali kalau membaca pesan-pesan yang sangat bagaimana tersebut. Tapi kami teringat bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalasnya dengan kebaikan. Oleh karena itu kami memutuskan untuk hanya berdoa saja, berdoa dan berdoa terus. Karena kami rindu supaya ia tidak tenggelam dalam kebencian yang dalam. Dan kami juga tidak mau membalas semua yang disampaikan. Terus mencoba menyapa,
susah bertemu, perlu waktu yang cukup lama. Dan pesan-pesan yang ada itu saya langsung hapus saja karena saya pikir itu akan mengganggu. Saya tidak mau terganggu dengan hal-hal tersebut, tetapi lebih konsentrasi penuh, berserah penuh kepada Tuhan, mendoakan supaya kami berdua dapat diperdamaikan. Dan puji Tuhan, meskipun membutuhkan waktu yang begitu lama, akhirnya kami berdua boleh berdamai dan kami boleh saling bersapa lagi. Dan itu yang terpenting Bapak Ibu sekalian. Dari pengalaman ini mau kami sampaikan bahwa itu adalah salah satu contoh bagaimana kita mau menyalibkan, kita mau memikul salib Kristus, mau menyangkal diri kita. Kita tidak terfokus pada apa yang dilakukan, tapi kita mau fokuskan diri kita untuk melakukan kebenaran Kristus, supaya pendamaian itu boleh berlaku bagi kita. Dan puji Tuhan, ujungnya kami diperdamaikan. Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan jikalau kejahatan dibalas dengan kejahatan, kami membalas, mungkin saat ini kami tidak akan pernah berdamai. Jadi melalui refleksi, kami mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita mengikuti kehendak Tuhan. Memang tidak enak di awalnya, memang penuh penderitaan, kita harus menyangkal diri kita, tetapi kebahagiaan kita adalah ketika damai Tuhan diberlakukan bagi kita. Demikian sedikit refleksi buat kita semua. Di ujung permenungan kita, marilah kita semua terus bergiat dalam mengerjakan keselamatan itu, dengan hidup beriman dan taat sungguh kepada Yesus Kristus, siap menderita bagi Kristus. Bersama keluarga kita, biarlah kita boleh terus berbagi kasih dan kebaikan, serta menjadi agen-agen pembawa damai. Sehingga hidup kita boleh terberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Olehnya, nama Tuhan Yesus dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Ku ikut sampai ke rumah Bapa. Ku ikut sampai ke rumah Bapa. Ku ikut sampai ke rumah Bapa. Tetap teguh, tetap teguh. Bapak Ibu, mari kita membawa segala doa dan pergumulan kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu atas firman yang telah Engkau sampaikan. Berkatilah kami, agar kami boleh sungguh-sungguh hidup, taat dan setia melakukan kebenaran firman-Mu, meskipun tantangan dan hambatan menghadap kami Tuhan. Tapi kami tetap setia, sabar menderita untuk kemuliaan Kristus. Ajar kami memakai waktu kehidupan yang Kau berikan hanya untuk membagi kasih dan melakukan perbuatan baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Saat ini kami bersatu hati mau menaikkan segala pergumulan dan kerinduan kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang kami cintai. Berkatilah bangsa negara kami, persatuan, kesatuan, dan pembangunannya. Berkati Bapak Presiden, Wakil, dan jajaran Menteri, seluruh pemerintahan yang ada Bapa dari pusat dan daerah. Khususnya dalam menghadapi kondisi pandemik saat ini. Tuhan berikan mereka hikmat bijaksana, sehingga dapat menanggulanginya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga bagi gereja Tuhan di muka bumi ini, gereja-gereja Tuhan di Indonesia, secara khusus GPIB di mana kami bernaung. Berkati Majelis Sinode sebagai pimpinan GPIB, berkati BP MUPE, dan seluruh jemaat GPIB yang ada. Kami berdoa secara khusus juga Tuhan, bagi gereja kami, GPIB Jatipon. Berkati para presbiter, diaken, penatua, pendeta, pengurus unit-unit misioner Tuhan, anggota-anggota komisi, pengurus Pelkat. Berkati PHMJ, BPPJ, pegawai sekretariat. Engkau berkati juga panitia-panitia, tim kerja, dan juga seluruh jemaat GPIB Jatipon dari sektor 1 sampai dengan 16, agar persekutuan, pelayanan kesaksian kami boleh sungguh-sungguh dihadirkan untuk menghadirkan Shalom Kristus bagi siapa saja. Banyak jiwa dimenangkan bagi Kristus dan nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Kami mau berdoa Tuhan, secara khusus bagi jemaat-Mu dari sektor 1 sampai dengan 16 juga. Engkau mengenal kami semua satu persatu. Tuhan mengetahui pergumulan kami, kerinduan kami. Biarlah Tuhan memberkati dan mengabulkannya seturut rencana Tuhan yang indah. Kami mau berdoa Tuhan pada kesempatan ini bagi warga jemaat yang sakit. Kami berdoa bagi Ibu Winantusi Sularso, Ibu Resmiati Gadrun, Ibu Kristina Sipasulta, Bapak Ronald Pakasi, Ibu Hendriani T. Luisan, Saudara Ivan Loho, Ibu Suwarti, Bapak Hans Edi Kodong, Bapak Henry Edison Maringka, Ibu Sulistina Manara, Ibu Nelce Detan, Oma Dela Rosa, Ibu Andriana Dela Rosa, Ibu Telma Laluyan. Kami berdoa bagi Bapak Beni Tengker, Bapak David Supartono, anak Luther Tobing, Ibu Kusuma Ningsi, Ibu Sondang Tampu Bolon, Ibu Tina Siahaan, Bapak Thomas Da Costa, Ibu Kartina Lase, Ibu Ida Sumarni Rora. Kami berdoa bagi Bapak Jonathan Ongirwalu, Saudari Hermin, Bapak Noke Persulesi, Ibu Min Persulesi, Ibu Jenny Sarah Marbai, Bapak Calvin Nanere, Ibu Tati Prabowo, Bapak Penatua Konstantinus Damamain, Bapak Alex Tendean. Kami berdoa bagi Ibu Murti Sianipar, Oma Yeel Nanlohi, Ibu Popi Patiasina, Oma Emma Pati Pelohi, dan Ibu Clara Ponggawa. Ya Tuhan, Engkau adalah tabib di antara segala tabib.
biarlah Engkau boleh menyembuhkan mereka. Tapi kami berdoa khususnya Tuhan, Engkau kuatkan iman percaya mereka, bahwa dalam keadaan sakit atau sehat, dalam keadaan untung atau malang, dalam keadaan apapun Tuhan, mereka tetap sanggup memuji memuliakan Tuhan, karena mereka percaya Tuhan bersama dengan mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi keluarga-keluarga yang berduka, bagi keluarga Kanter, keluarga Tobing, dan keluarga Tuwo. Ya Tuhan, Engkaulah sumber penghiburan dan kekuatan yang sejati. Biarlah Engkau boleh memberi kekuatan penghiburan kepada keluarga yang berduka, sehingga mereka boleh melalui saat-saat duka ini dengan tetap mampu memuji memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa di surga, inilah doa kami, inilah syafaat kami yang kami bawa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, saatnya kita memberi persembahan, persepuluhan, syukur, dan persembahan sukarela. Pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 50 ayat yang ke-23, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Bersyukur Allah sumber hidupku, harta dan benda dicukupkan bagiku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Umat Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur di dalam doa.
Allah Bapa yang Maha Mulia, sumber berkat kami bersyukur Tuhan untuk kemampuan yang Engkau berikan kepada kami saat ini. Karena di tengah-tengah situasi kondisi pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini, di mana penderitaan, kesusahan, keterpurukan terjadi di berbagai bidang dan dialami oleh begitu banyak orang. Namun Tuhan, kami masih dapat bersyukur padamu dan mempersembahkan persembahan syukur kepadamu. Tuhan, berkatilah persembahan ini, kuduskan dan terimalah, kiranya menjadi alat yang dipakai untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Allah, pergilah, jalanilah kehidupanmu sebagai pengikut Kristus dengan setia. Walau mungkin perjalananmu sebagai murid Kristus diwarnai penderitaan iman. Bertekunlah, sebab mahkota kehidupan menjadi berkat bagimu di masa yang akan datang. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam Juru Selamat ku bahagia.
Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Kristus dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan